Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TKP CPNS 2023 dan video ini video yang ke-74. Soal pertama, bagaimana orang lain melihat Anda ketika ada yang memerlukan bantuan? A. Anda selalu mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh ketika memberikan bantuan. B. Anda cenderung menghindari permintaan bantuan dari orang lain. C. Anda lebih fokus pada kepentingan diri sendiri ketika dituntut untuk membantu. D. Anda cenderung selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Anda tetap setia kepada kelompok Anda dan jarang membantu di luar kelompok tersebut. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 1, jawabannya adalah pilihan D, yaitu Anda cenderung selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Soal nomor 2, rekan kerja Lili mendapatkan prestasi kerja sebagai karyawan terbaik dan akan mendapatkan kenaikan jabatan. Lili merasa prestasi tersebut didapatkan atas kerjasama dan bantuan yang telah Lili berikan selama ini, sedangkan Lili hanya stuck di posisi jabatan kerja sekarang. Jika Anda menjadi Lili, yang Anda lakukan adalah A. Melakukan protes dan mengatakan yang sebenarnya bahwa prestasi tersebut tidak murni hasil karya rekan Anda. B. Merasa bangga karena prestasi yang rekan Anda capai merupakan hasil kerjasama yang baik dengan Anda. C. Berusaha meraih prestasi lebih lagi dengan fokus pada pekerjaan Anda dan mengurangi kerjasama dengan rekan Anda. D. Berpikir positif, mungkin ada sisi baik yang lain yang tidak Anda miliki sedangkan rekan Anda memilikinya. Merasa bangga karena peran Anda berkontribusi dalam prestasi rekan Anda dan terus meningkatkan hubungan kerjasama serta menyentuh hal positif yang rekan kerja Anda lakukan. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 2, jawabannya adalah pilihan E. Merasa bangga karena peran Anda berkontribusi dalam prestasi rekan Anda dan terus meningkatkan hubungan kerjasama, serta menyentuh hal positif yang rekan kerja Anda lakukan. Soal nomor 3, Fakultas Teknik Pangan Universitas X sedang mengembangkan usaha penjualan produk olahan bahan pangan. Bayu selaku direktur dalam unit usaha di bidang tersebut ingin melibatkan mahasiswa dalam program ini. Pengumuman tersebut telah dibuat tetapi tidak ada mahasiswa yang mendaftarkan diri. Langkah apa yang harus dilakukan oleh Bayu? A. Mempromosikan program tersebut di setiap kegiatan mahasiswa. B. Mewajibkan setiap mahasiswa untuk membeli produk olahan bahan pangan yang ada. C. Mengubah strategi perekrutan serta berkoordinasi dengan ketua unit mahasiswa agar terlibat dalam kegiatan ini. D. Menunggu secara pasif kehadiran para mahasiswa dan berharap mereka inisiatif untuk mendaftarkan diri. Mengubah strategi program kegiatan agar mahasiswa tertarik untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 3, jawabannya adalah pilihan C. Mengubah strategi perekrutan serta berkoordinasi dengan ketua unit mahasiswa agar terlibat dalam kegiatan ini. Soal nomor 4. Beberapa hari yang lalu, perusahaan tempat Boni bekerja sedang dilakukan perekrutan karyawan baru dan hari ini semua dari calon pelamar diminta untuk datang untuk diwawancarai oleh atasan Boni. Namun, karena suatu hal, atasan Boni berhalangan untuk datang ke kantor, atasan meminta Boni dan rekan Boni untuk memutuskan diterima atau tidaknya pelamar tersebut di perusahaan. Hal apa yang akan Anda lakukan jika Anda adalah Boni? A. Meminta rekan Anda yang menyeleksi calon pelamar sendiri yang memenuhi kriteria namun Anda tetap datang ke kantor. B. Melakukan seleksi berupa tes tertulis, juga tidak hanya tes wawancara singkat dengan para pelamar. C. Mengerjakan sendiri seleksi calon karyawan seperti biasa yang dilakukan perusahaan ketika mencari karyawan baru. D. Memberikan tes tertulis, wawancara, setelah itu memutuskan bersama rekan untuk menerima atau menolak berdasarkan klasifikasi yang diinginkan oleh perusahaan. Tanpa berpikir panjang segera mengatakan bahwa Anda juga berhalangan untuk datang ke kantor dengan alasan sakit agar rekan Anda saja yang melakukan seleksi karyawan baru. Silakan teman-teman jawab.
Soal nomor 4, jawabannya adalah pilihan D, memberikan tes tertulis, wawancara, setelah itu memutuskan bersama rekan untuk menerima atau menolak berdasarkan klasifikasi yang diinginkan oleh perusahaan. Soal nomor 5. Dalam memperingati HUT Kemerdekaan RI, perusahaan tempat Anda bekerja mengadakan beberapa macam kegiatan lomba 17 Agustusan. Anda didaftarkan oleh atasan Anda untuk mengikuti lomba membuat puisi, dan lomba ini diikuti oleh semua kolega perusahaan. Maka sikap Anda adalah A. Akan bermalas-malasan karena menurut Anda hal tersebut membuang-buang waktu. B. Anda semangat untuk berprestasi hingga juara, tidak hanya berpartisipasi saja. C. Terpaksa dalam mengikuti perintah atasan. D. Kompetisi menjadi juara harus jadi yang utama agar dapat menjaga nama baik dari perusahaan. E. Apapun yang dapat Anda lakukan untuk menjaga nama perusahaan. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 5, jawabannya adalah pilihan B. Anda semangat untuk berprestasi hingga juara, tidak hanya berpartisipasi saja. Soal nomor 6. Iren merupakan seorang yang gemar mengumpulkan berbagai informasi mengenai segala bidang pekerjaan. Tidak satu pun prosedur yang tidak ia ketahui. Dia mengetahui begitu banyak informasi penting yang dapat memudahkan pekerjaan banyak orang. Bagaimana sebaiknya sikap Iren? A. Memberikan informasi yang ia ketahui kepada sahabatnya untuk membantu masalah-masalah mereka hingga teratasi. B. Tidak keberatan untuk membagikan informasi kepada sahabatnya, tetapi sebaiknya hanya jika diminta saja. C. Memberikan informasi yang sekiranya dibutuhkan oleh rekan-rekannya tetapi seperlunya saja. D. Menyimpan informasi tersebut untuk dirinya sendiri agar hanya dirinya yang dapat melakukan semua hal. E. Aktif dalam membantu orang dengan informasi yang dimilikinya untuk membantu jejaring kerja sama yang luas. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 6, jawabannya adalah pilihan E. Aktif dalam membantu orang-orang dengan informasi yang dimiliki untuk membantu jejaring kerja sama yang luas. Soal nomor 7. Dalam situasi di mana media massa secara intensif melaporkan tentang isu-isu terorisme dan aktivitas kelompok radikal, dan warga di sekitar wilayah Anda khawatir serta mencurigai kehadiran keluarga baru yang baru tiba di kampung Anda karena perilakunya yang mencurigakan. Sikap Anda sebagai ketua RT di kampung tersebut adalah A. Berusaha untuk mendorong warga setempat agar bersikap lebih tegas dan menjauhi keluarga baru tersebut. B. Melakukan pelaporan kepada pihak berwenang untuk mencegah kemungkinan resiko yang tidak diinginkan. C. Melaporkan kepada lurah setempat tentang kecurigaan warga terhadap keluarga tersebut. D. Menjaga sikap netral dan tidak terlalu intervensi dengan menyadari bahwa belum tentu kecurigaan warga itu benar. E. Mencoba untuk mendekati keluarga baru tersebut, mengakrabkan diri, dan melakukan klarifikasi terkait dengan kecurigaan yang dimiliki oleh warga. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 7, jawabannya adalah pilihan E. Mencoba untuk mendekati keluarga baru tersebut, mengakrabkan diri, dan melakukan klarifikasi terkait dengan kecurigaan yang dimiliki oleh warga. Soal nomor 8. Bagaimana Anda akan merespon jika Anda menemukan rekan kerja yang dekat dengan Anda memberikan like pada postingan di platform media sosial yang mencurigakan terkait dengan paham radikal? A. Tidak melakukan apa-apa dan menganggapnya sebagai hak kebebasan berekspresi. B. Melaporkan situasi ini kepada atasan agar tindakan pembinaan terkait Pancasila dapat segera diambil terhadap rekan tersebut. C. Bertanya kepada rekan tersebut tentang alasannya untuk memberikan like pada postingan tersebut dan memberikan nasihat tentang bahaya radikalisme. D. Mengikuti dan memahami lebih lanjut platform media sosial tersebut yang mungkin memunculkan postingan semacam itu. E. Mengingatkan rekan tersebut untuk lebih bijak dan hati-hati dalam menggunakan media sosial. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 8, jawabannya adalah pilihan C. Bertanya kepada rekan tersebut tentang alasannya untuk memberikan like pada postingan tersebut dan memberikan nasihat tentang bahaya radikalisme.
Soal nomor 9. Anda adalah seorang pegawai negeri sipil atau ASN yang melihat rekan kerja Anda juga seorang ASN membagikan postingan yang diduga mengandung ujaran kebencian di media sosial. Bagaimana Anda akan menanggapi situasi ini? A. Tindakan individu dalam menyampaikan pendapatnya di media sosial harus dihormati karena dilindungi oleh undang-undang. B. Berbicara secara pribadi dengan rekan kerja Anda dan meminta dia menghapus postingan tersebut karena berpotensi untuk memicu konflik dan perpecahan. C. Membiarkan hal ini terjadi karena orang memiliki beragam pandangan politik dan pendapat. D. Mengingatkan rekan kerja Anda secara pribadi tentang kewajiban dan tanggung jawab seorang ASN melalui pesan langsung atau obrolan. E. Melaporkan postingan rekan kerja Anda melalui sistem pelaporan pelanggaran internal untuk memastikan tindakan disiplin yang sesuai. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 9, jawabannya adalah pilihan B. Berbicara secara pribadi dengan rekan kerja Anda dan meminta dia menghapus postingan tersebut karena berpotensi untuk memicu konflik dan perpecahan. Soal nomor 10. Bagaimana Anda akan memberikan pendapat Anda tentang cara agar nilai Pancasila dapat diterima dengan baik oleh anak-anak usia SD, mengingat adanya pertikaian antar kelompok yang tidak mencerminkan nilai Pancasila? A. Menanamkan pentingnya nilai persatuan dan kesatuan dengan menggunakan metode sederhana seperti permainan, kerja bakti, dan sejenisnya. B. Mengajarkan nilai pentingnya toleransi dan tenggang rasa kepada seluruh siswa di dalam kelas. C. Meningkatkan durasi waktu pembelajaran mata pelajaran pendidikan Pancasila. D. Menerapkan sistem penghargaan kepada siswa-siswa SD agar nilai Pancasila dapat lebih baik diserap. E. Melibatkan orang tua siswa untuk turut mendidik anak-anak dengan nilai Pancasila di rumah, mengingat peran keluarga sangat penting. Silahkan teman-teman jawab. Soal nomor 10, jawabannya adalah pilihan B. Mengajarkan nilai pentingnya toleransi dan tenggang rasa kepada seluruh siswa di dalam kelas. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.